Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga kita yang begitu dekat namun terasa jauh. Kenapa demikian? Karena mereka seakan-akan lebih maju dibandingkan negara kita. Tenang dulu, jangan tersulut emosi ya dengan kata-kata tersebut. Karena ini memang faktanya. Jika kita mau compare, Malaysia memiliki perusahaan multinasional yang cukup fenomenal namanya, seperti Petronas. Siapa yang tidak kenal Petronas? Satu dunia ini kemungkinan tahu merek ini, karena merek ini bertengger di mobilnya Lewis Hamilton sudah cukup lama. Ditambah untuk mensponsori satu tim F1 bukanlah hal yang murah. Dan jika kita mau compare dengan perusahaan dalam negeri kita, kayaknya ini berbeda jauh. Karena perusahaan dalam negeri kita aja empot-empotan untuk mensponsori Manor Racing yang ada Rio Haryantonya tahun 2016 lalu. Namun ya udahlah ya. Ini nggak apple to apple juga sih perbandingannya. Kemudian yang kedua, kenapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Ya karena mereka punya mobil buatan mereka sendiri. Dan mobilnya dijual dan digunakan oleh masyarakatnya. Terlebih lagi dicintai oleh masyarakatnya. Yang lebih mencengangkannya lagi nih adalah mobil buatan Malaysia ini dengan pembalap Malaysianya pernah berkiprah di kancah rally internasional khususnya WRC. Iya, WRC, bukan sekedar tingkat nasional. Mobil apa itu? Yaitu Proton. Proton Cars didirikan pada tanggal 7 Mei tahun 1983 oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pertama kali mencetuskan ide mobil nasional pada tahun 1979. Tujuan utamanya adalah untuk lebih meningkatkan industri Malaysia. Namun sebenarnya Proton tidak benar-benar mulai memproduksi mobil mereka sendiri hingga wajah atau impian di Inggris hingga pada tahun 2000. Jadi sebelum tahun 2000, Proton hanya mengganti merek mobil Mitsubishi dan Citroen. Namun ya kita tidak akan mengulas lebih lanjut mengenai awal pendirian Proton. Karena di video ini kita akan membahas kiprahnya mobil ini yang pernah mendominasi banyak kejuaraan di tahun 1980-an, 90-an, dan awal 2000-an. Kala itu, Proton cukup berhasil di tahun 80-an dan 90-an. Mobil-mobil mereka dapat diandalkan, ekonomis, tangguh, dan dilengkapi dengan cukup baik dengan harga yang wajar. Namun, seperti yang diketahui oleh semua penggemar mobil, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pengakuan publik selain berkompetisi di dunia olahraga motor yang hebat. Dan itulah yang dilakukan Proton saat mereka berkolaborasi dengan Petronas, Mitsubishi Motor, dan Edaran Otomotif Nasional atau EON untuk membentuk tim balap Petronas EON atau PRT di tahun 1980-an yang berspesialisasi di dunia rally yang mengerikan. Namun ya sebenarnya mereka juga membalap di sirkuit jadi nggak di rally aja. Tapi kiprah rally-nya lah yang lebih tersohor. Karena di dunia rally-nya, Proton dapat menghasilkan serangkaian mesin luar biasa yang membuat para petrolhead Malaysia tergila-gila. Namun ada satu mobil rally dari Proton yang benar-benar menarik perhatian banget nih, yaitu Proton Iswara 4-Wheel Drive Turbo Group S. Mobil ini berkompetisi di Grup S dari tahun 91 hingga 94. Proton Iswara 4-Wheel Drive Turbo memiliki karir yang cukup sukses, bahkan mengalahkan Mitsubishi Evo 3 itu sendiri. Namun ya sayangnya kesuksesannya hanya berumur pendek karena mobil tersebut akhirnya dilarang oleh FIA setelah beberapa protes dilayangkan. Kenapa demikian? Ya karena mobil ini menggunakan mesin 2.0 DOHC 16 katup turbocharged intercooler dengan sistem manajemen mesin Motec yang dapat menghasilkan 337 bhp pada 6.800 rpm. Sedangkan peraturan FIA kala itu membatasi horsepower hanya di 300 bhp. Jadi ya mobil ini kelebihan tenaga. Kemudian dengan mesin yang powerful, mesin ini dapat menggerakkan keempat roda melalui gearbox sekuensial 6 percepatan dengan kopling viscose di tengah serta diferensial slip depan dan belakang. Dan tentu aja ada banyak peralatan lainnya di dalam interior mobil seperti Rally Master trip komputer, roll cage multi-titik integral, dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah peralatan standar untuk semua mobil Rally Group S, jadi tidak terlalu penting untuk disebutkan. Oh iya, tentang PRT itu sendiri atau PERT, setelah didirikan pada tahun 1987, tim ini memiliki awal yang baik ketika mereka memenangkan Shell Malaysia Rally 1989 dengan mobil rally Proton Saga, yang dipersiapkan secara khusus oleh divisi Rally Art Mitsubishi.
Dengan mesin 150 bhp sebagai bagian dari spesifikasi rally, mobil-mobil tersebut dikemudikan oleh Henry Yap yang dianggap sebagai perali terbaik di Malaysia dengan Ron Teo sebagai navigator dan Tole Kalis dari Australia dengan Zuber Ismail sebagai navigator. Jadi sejak saat itu, tim Perth kemudian mendominasi banyak rally internasional termasuk Rally of Thailand tahun 91 dan Rally Filipina pada tahun 95, 96, dan 97 dengan Karamjit Singh yang juga dikenal sebagai Flying Sikh berada di belakang kemudi. Kemudian dengan dominasi mereka pada tahun 90-an yang luar biasa, namun era kejayaan sesungguhnya berada di tahun 2002 yang mana tim Perth ikut serta dan memenangkan kejuaraan rally dunia produksi dengan Karjit Singh yang mengendarai Proton Perth yang merupakan Mitsubishi Evo 6 yang dirombak ulang. Dan tim ini kemudian memenangkan gelar kejuaraan rally Asia Pasifik tahun 2001, 2002, dan 2004. Sekali lagi dengan Karamjit Singh di belakang kemudinya. Itulah masa kejayaan Proton dengan tim Perth. Walaupun masa kejayaan Petronas Aeon Racing Team kini sudah jauh berlalu, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tim ini telah berperan besar dalam memberikan pengalaman yang tak bernilai bagi Proton dalam kompetisi motorsport. Dengan pengalaman yang diperoleh dari kolaborator Petronas dan Rally Art selama masa Perth. Untuk melengkapi video, saya akan membahas beberapa mobil yang digunakan oleh tim ini. Yang pertama tentu aja ada Proton Iswara All-Wheel Drive Turbo, namun mobil ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada Proton Wira All-Wheel Drive Turbo. Fakta bahwa Wira terkait dengan Mitsubishi Lancer membuatnya menjadi kandidat yang menarik untuk sebuah mobil rally. Dan memang kenyataannya ini adalah memang mobil Lancer. Ya walaupun demikian, Proton Wira Rally dikembangkan untuk berpartisipasi dalam ajang balap rally, terutama di kejuaraan rally dunia yaitu WRC. Mobil ini mengalami berbagai modifikasi untuk meningkatkan performa dan daya tahan di lintasan rally yang menantang. Jadi pada tahun 94, Proton Wira Rally mulai berkompetisi di kejuaraan rally dunia dalam kelas grup N, yang merupakan kelas yang terdiri dari mobil produksi yang dimodifikasi. Untuk mobil ini, tim Proton R3 yang bertanggung jawab atas pengembangan dan persiapan mobil ini. Kemudian, Proton Wira Rally menggunakan mesin 1,8 liter yang dimodifikasi untuk menghasilkan tenaga sekitar 210 hingga 250 horsepower. Mobil ini juga memiliki sistem suspensi yang di-upgrade, rem yang lebih kuat, serta perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar balap. Dan pada tahun 95, dalam kejuaraan rally dunia, Proton Wira Rally mencapai hasil yang mengesankan dengan memenangkan kelas grup N di berbagai perlombaan. Dengan keberhasilan ini tentu aja memperkuat reputasi Proton sebagai produsen mobil yang kompetitif dalam dunia rally. Dan dengan hasil yang menjanjikan, Proton Wira Rally terus berkompetisi di kejuaraan rally dunia dalam beberapa tahun berikutnya. Meskipun tidak berhasil meraih gelar juara secara keseluruhan, tapi mobil ini berhasil memenangkan beberapa lomba dan meraih posisi podium dalam kategori grup N. Meskipun begitu, peran Proton Wira Rally dalam ajang rally telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah motorsport Malaysia dan mengukuhkan Proton sebagai pemain yang serius dalam dunia rally internasional. Kemudian setelah kiprah Proton Wira selesai, Proton mengeluarkan mobil Proton Wajah. Mobil ini bukan menggunakan Lancer 3 lagi, melainkan lebih ke Lancer Evo 6 atau 7. Tapi ya sayangnya mobil ini nggak ikut kejuaraan rally WRC, hanya di kelas nasional Malaysia aja. Kemudian yang terakhir ada Proton Putra Pro Drive. Ini adalah mobil yang memiliki tampilan yang cukup keren, ditambah mobil ini hasil dari kerjasama dengan Pro Drive. Namun ya sayangnya mobil ini tidak pernah diikut sertakan dalam kejuaraan rally apapun. Dan program rally Proton akhirnya terhenti saat produksi mobil Satria Neo berakhir. Namun ya Proton ingin masuk kembali lagi ke WRC pada tahun 2018 lalu dengan mobil Proton Iris. Dan benar aja, mereka masuk kembali ke kejuaraan tersebut di kelas R5. Dan di tahun debutnya, mereka bisa memenangkan di Rally Cambrian. Dan setelah itu, mobil ini dapat menang beberapa kali. Jadi, dengan kiprahnya yang cukup bersinar, nama Proton sendiri di dunia rally bukanlah nama yang asing lagi buat pecinta rally. Walaupun ya saat ini mereka belum bersaing di kelas Rally One. Namun ya kiprahnya tidak bisa kita anggap remeh. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya.